Kakak biasanya sih mengajar sejarah dan sosiologi di basecamp-nya di SG Alternatif dan di SG Cipayung. Jadi untuk hari ini salam kenal teman-teman. Semoga teman-teman nyaman dengan kakak, bisa belajar sambil diskusi dengan kakak jika teman-teman berkenan. Oke, wah tuh kakak kenalin kenalan dengan teman-teman ya satu-satu. Mas atau Mbak Muna, kemudian Mbak Kris atau Mas Kris, kemudian Mas Lutfi, Mbak Farah. Wah, ini ada yang foto mirip saya nih. Bercanda ya. Oh, ini Mbak Fritania Bunga ya. Apa kabar? Waduh, saya juga senang sama Tony Stark, bilioner, kaya raya, playboy, sama playboy, sama pinter, jenius ya. Dia lulusan MIT ya, dari Amerika Serikat, yaitu universitas teknologi nomor 1 di dunia. Itu juga Tony Stark merancang Iron Man ya. Oke, terus dan Mas Muhammad ya, Fasya Aldafi, salam kenal dari Pasar Minggu. Oke, saya lihat di sini ada beberapa dari Pasar Minggu, ada beberapa juga dari Akses UI ya. Salam kenal semuanya. Hari ini kakak dapat sesi sosiologi. Gimana perjalanan teman-teman sampai hari ini untuk pembelajarannya, terutama di mapel atau mata pelajaran sosiologi. Semoga teman-teman tidak mengalami kesulitan ya dalam mempelajari materi sosiologi. Jadi walaupun kita sedang mengalami musibah, ya, mengalami bencana pandemi COVID-19 di dunia, semoga ini tidak menyurutkan niat dan semangat teman-teman untuk tetap belajar menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri, baik itu SBMPTN maupun SIMAK UI ya. Teman-teman lulus ujian seleksi besok, karena tinggal menghitung hari saja, hari H semakin dekat, jadi kakak memohon kepada teman-teman supaya lebih kuat lagi niatan belajarnya dan lebih kuat lagi ikhtiar belajarnya ya, seperti itu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau kritikan, saran kepada kakak dengan senang hati akan melayani teman-teman untuk menjawabnya semampu kakak dan sebisa kakak ya. Nah, selama ini kakak juga mengajar sejarah selain sosiologi, jadi diskusinya bisa luas karena kita orang soskum itu biasanya diskusinya banyak ya. Nah, tidak menyurutkan niat juga bagi kelompok soskum untuk istilahnya berdiskusi juga. Semangat teman-teman, semoga lulus seleksi perguruan tinggi tahun ini ya. Walaupun ada yang nyinyir atau ada yang nyindir atau apapun tentang angkatan corona, jangan pernah patah semangat. Tetap semangat dan kakak yakin kalian bisa. At least kalian diterima di Universitas Indonesia, universitas kebanggaan kita bersama masyarakat Indonesia, atau PTN negeri lain yang juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ya. Jadi diterima di perguruan tinggi negeri merupakan sebuah kebanggaan buat kita bersama ya, terutama para siswa SG yang tahun ini sedang bekerja keras menuju ujian seleksi besok. Semangat teman-teman, jangan patah semangat, kalian pasti bisa. Oke, materi sosiologi hari ini ya. Jadi kakak belum pernah ya di tempat kalian. Semoga kakak membawakannya sesuai dengan mood kalian, teman-teman. Kalau ada yang kurang, silakan ya dikritik saja. Kalau ada yang perlu ditambahkan, ditambahkan saja ya, teman-teman. Jadi tolong dibuka. Jadi di sini buku. Bagi teman-teman yang udah punya buku, silakan dibuka materi prediksi SIMAK 1 ya. Nah, itu teman-teman bisa membukanya mulai dari nomor 46. Kalau yang nggak ada buku, teman-teman tinggal menyaksikan saja. Di screen ini kakak juga menyajikan PowerPoint atau slide ini ya, sosiologi untuk prediksi 1. Mulai dari nomor 46. Jadi jangan berkecil hati, kalian pasti bisa. Oke, mulai saja kita.
Kakak share ya. Kakak share slide-nya. Oke, SIMAK UI 2020 Sosiologi Part 1. Part 1. Jadi nomor 46 sampai insya Allah nomor 53 ya. Oke, kemudian oleh saya sendiri, Katri, kode kakak SOTR. Kadang-kadang ada guyonan dari teman-teman rekan kantor atau rekan siswa. Wah, Katri ini SOTR nih, sahur on the road ya. Maksudnya adalah sahur di jalan. Jadi terkait dengan kelahiran kakak di bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan kan belum puasa. Bulan puasa itu biasanya ada sahur. Sahurnya ada yang namanya sahur on the road, sahur di jalan. Ini hanya guyonan saja teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa kapan-kapan kalau sudah pandeminya berakhir, teman-teman sudah diterima, misalkan teman-teman nanti masuk ke Wiflab SG gitu kan, kita harapin teman-teman lulus semua dan bisa di interview. Suatu ketika kalau ketemu kakak saling menyapa ya teman-teman ya. Nah, ini nama kakak Tri Ramadan. Alhamdulillah kakak lulusan UI jurusan ekonomi manajemen S1 kakak. Kemudian selain manajemen UI, kakak juga lulus dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Tahu ya teman-teman yang UGM ada di mana? Ada di Jogja, jurusan sejarah. Nah sekarang kakak sedang menyelesaikan program doktoral. Jadi S2 kakak itu kesejahteraan sosial. Nah sekarang sedang menuju S3 ilmu sejarah di UI. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Wah, lambung SG ya teman-teman, langkah pasti menuju Universitas Indonesia, langkah pasti teman-teman, langkah pasti. Kalau teman-teman ikhtiarnya kuat, kemudian tawakal juga kuat, insya Allah masuk Universitas Indonesia ya, dengan makara UI-nya. Oke, kita mulai dari nomor 1, soal tipe A. Jadi teman-teman perlu ketahui, kakak mungkin belum pernah mengajar teman-teman dan mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman ada yang mungkin sudah mengetahui, mungkin juga ada yang belum mengetahui. Jadi dalam SIMAK UI itu ada 3 soal, tipe soal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tipe A. Nah, tipe A ini tipe yang paling mudah dikerjakan, yaitu teman-teman tinggal memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Jadi tinggal memilih saja antara A, B, sampai E ya, A, B, C, D, E. Tinggal dipilih salah satu saja, itu udah ketahuan pasti benar. Kemudian ada soal tipe B. Nah, soal tipe B ini nanti ada contohnya di belakang sambil kita mengerjakan, yaitu tipe soal sebab akibat. Jadi ada pernyataan di atas, kemudian di tengahnya ada kata-kata sebab, kemudian di situ di bawah ada pernyataan alasannya atau alasan kedua. Nah, masing-masing punya opsi. Kalau misalnya atasnya benar, bawahnya benar, dan saling berhubungan, itu kita milihnya A ya teman-teman ya. Kemudian kalau atas benar, bawah benar, tetapi tidak berhubungan, itu jawabannya B. Kemudian yang C itu benar salah, atas benar, bawah salah. Kemudian D, atas salah, bawah benar. Dan yang terakhir adalah yang E. Nah, yang E ini salah dua-duanya. Lalu yang terakhir itu ada soal tipe C. Nah, soal tipe C ini bentuknya adalah poin-poin ya teman-teman ya. Poin-poin, jadi ada 4 poin, nanti ada soal, kemudian dijelasin jawabannya 4 poin. Nah, teman-teman ada opsi pilihan A sampai E. Nah, teman-teman kira-kira harus memilih mana yang poin-poinnya dianggap benar. Jadi mulai dari A, 1, 2, 3 yang benar, kemudian B, 1, 3, kemudian C, 2, 4, D 4 aja, dan yang terakhir E itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi dengan menghafal masing-masing tipe soal dan mempelajari dan menghafal juga petunjuk jawaban soal, ini sangat menghemat waktu teman-teman dalam menjawab soal. Karena di hari H nanti pas ujian, kemungkinan besar waktunya kan terbatas. Nah, keterbatasan waktu ini kalau kita masih membaca petunjuk soal, ini cenderung lama jadinya. Jadi memakan waktu dan kita jadi nggak bisa menjawab yang terbaik, jawaban terbaik di antara yang
salah gitu kan, jawabannya benar di antara yang salah. Nah, ini akan berakibat fatal. Kenapa? Karena dalam SIMAK UI kemungkinan besar itu masih memakai sistem minus. Jadi kalau teman-teman menjawab benar, itu teman-teman dapat plus 4 poin. Kemudian kalau salah, teman-teman dapat hukuman atau penalti minus 1 poin. Dan kalau teman-teman tidak menjawab sama sekali, teman-teman akan dapat 0. Jadi 0 ini adalah tidak ada hukuman, tidak ada reward. Nah, istilahnya gitu ya. Diakumulasikan sampai semua soal, semua jawaban di cross check di teman-teman gugur ya, dan tidak berhasil masuk dan ini perlu di aware oleh teman-teman, jadi teman-teman perlu memperhatikan ini. Sayang sekali kalau teman-teman sudah effortnya setahun untuk belajar, setahun kemarin dari 2019 sampai hari ini teman-teman sudah bekerja keras, kalau misalkan nanti teman-teman tidak lolos ya, tidak lulus masuk UI. Memang persaingannya sangat berat masuk UI, tetapi bukan hal yang impossible atau tidak mungkin. Kemungkinan selalu ada, dan kemungkinannya akan semakin besar jika teman-teman ikhtiarnya atau kerjanya atau belajarnya semakin keras. Oke, teman-teman, mohon maaf nih. Jadi kalau misalkan belum masuk ke materi, kita hanya memberikan kiat-kiat atau semacam petunjuk ya, jika teman-teman mau menghadapi soal SIMAK UI dengan baik ya, atau mengerjakan tes SIMAK UI dengan baik. Oke. Mudah-mudahan suara kakak kedengaran ya dengan baik di teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, atau di situ di buku kalian nomor 46. Nah, SIMAK UI 2019. Jadi rata-rata bank soal yang ada di SG itu berasal dari soal SIMAK UI sebelumnya. Jadi teman-teman bisa banyak mengetahui soal SIMAK UI dan pembahasannya jika teman-teman yang lebih tepat. Semoga membawa konsekuensi yang bagus bagi teman-teman, akhirnya lulus diterima di UI. Ya. Oke, kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sering berakhir dengan perceraian. Waduh, perceraian. Ini KDRT ya. KDRT itu apa Kak? KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan. Nah, ini sebenarnya materi dari konflik. Ya. Jadi kalau konflik itu biasanya dibarengi dengan kekerasan. Konflik dan kekerasan. 11. Nah, tetapi sosiologi apa aja, definisi sosiologi itu apa? Kemudian saya hafalkan ya, jadi ya. Nah, kembali ke soal, cabang sosiologi yang paling tepat untuk mengkaji masalah tersebut adalah, jadi di sini tolong digarisbawahi, inti katanya adalah kekerasan suami terhadap istri dan terjadinya perceraian. Jadi suami istri kekerasan perceraian. Nah, yaitu di sini ada beberapa pilihan. Jadi ada istilahnya gender, keluarga, perilaku menyimpang, ya. Kemudian komunikasi, terus hukum, dan yang terakhir adalah gerontologi sosial. Nah, teman-teman tahu nggak gerontologi itu artinya apa? Ya, gerontologi itu artinya adalah senioritas umur ya. Jadi orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lanjut usia itu juga dipelajari oleh sosiologi. Jadi sosiologi yang mempelajari orang-orang lanjut usia atau orang-orang yang sudah sangat sepuh ya, orang-orang yang sudah sepuh itu adalah gerontologi. Jadi orang-orang pensiun, lanjut usia dan sebagainya
itu masuk ke cabang ilmu gerontologi sosial. Oke, jadi jawabannya kira-kira nih, apa nih teman-teman ini dari nomor 1 ini? Pasti udah ketahuan. Ya. Yang pertama udah pasti masuk adalah gender ya teman-teman ya. Gender masuk. Kenapa? Karena di sini ada tulisan suami terhadap istri. Suami itu maskulin, laki-laki, istri itu feminin, perempuan. Nah itu udah konteksnya udah saling berhubungan ya satu sama lain. Jadi udah pasti gender masuk ya. Nah, biasanya istri atau perempuan itu menjadi korban kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi perempuan atau gender, ilmu gender itu harus mulai dikaji secara lebih mendalam. Kenapa? Karena korban-korban dari perempuan ini lumayan banyak akhir-akhir ini, ya baik perlakuan kasar atau kekerasan fisik maupun ancaman. Nah, ancaman ini non fisik. Ya. Nah ini jadi sebaiknya kita perlu memperhatikan aspek gender dalam setiap kehidupannya supaya terjadi gender mainstream atau kesamaan gender ya. Kemudian yang kedua, sosiologi keluarga, of course masuk sosiologi keluarga. Kenapa? Karena di sini ya lagi-lagi suami istri. Suami istri itu adalah keluarga terkecil. Jadi ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, maka mereka membentuk suatu keluarga baru. Nah, keluarga baru. Jadi keluarga ini di sini adalah unit terkecil. Jadi kalau kita sudah menikah, otomatis kita akan memiliki kartu keluarga baru ya teman-teman ya. Nah, kartu keluarga baru. Suami siapa, istri siapa, nanti begitu punya anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, biasanya dicatat dalam kartu keluarga kan seperti itu. Jadi otomatis suami dan istri masuk ke dalam sosiologi keluarga. Ya, oke, lalu yang ketiga yang mana nih? Gerontologi masuk ya. Nah yang masuk adalah hukum. Kenapa hukum? Karena di sini ada kasus kekerasan. Nah kasus kekerasan itu menjadi sebuah catatan penting. Kenapa? Karena ada perlakuan kasar secara fisik, teman-teman. Jadi ada unsur pemaksaan. Jadi memaksakan sesuatu dengan fisik. Nah, pemaksaan yang dilakukan secara fisik itu menjadi kekerasan. Nah, karena ada unsur pemaksaan itu, maka bisa memenuhi unsur pidana ya. Nah, itu berbahaya. Jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan secara fisik dan akhirnya ibaratnya kita bisa melanggar hukum kalau kita melakukan kekerasan secara fisik terhadap korban kita. Ya, sebaiknya jangan ya. Seringkali penyimpangan-penyimpangan, itu kan teman-teman belajar ya di kelas 10 akhir, biasanya semester 2 itu mengenai penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial itu ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, kalau penyimpangan sekunder itu adalah penyimpangan yang lebih buruk daripada penyimpangan primer. Kenapa? Karena batas toleransinya sudah terlewat gitu. Jadi tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dimaafkan. Nah, kalau sudah tidak bisa dimaafkan, maka dikatakan dia sudah melewati hukum gitu ya, pelanggaran hukum. Nah, itu berbahaya. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan cara kekerasan dalam pergaulan maupun nanti dalam berkeluarga. Jadi jawaban yang benar, jawabannya sudah ketahuan, gender, keluarga, dan hukum. Jadi dapat disimpulkan nomor 46 atau nomor 1 di sini adalah yang D ya. Jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, teman-teman kalau ada yang tidak setuju atau kurang serak dengan jawaban kakak, penjelasan kakak, silakan saja ditulis di dalam chat ya. Jadi teman-teman bisa lihat chat, terus ketik, kak ini jawabannya kok kayak gini kak, bukan yang ini kak jawabannya ya. Bahkan kalau kita bertemu mungkin teman-teman bisa lihatin bukunya gitu ya, kak ini di halaman segini atau di buku ini kok jawabannya ini ya kak. Nah, bisa juga seperti itu ya kak, ini ada nih kak bukunya begini-begini jawabannya bukan seperti ini ya, silakan saja ya. Maka dengan senang hati
menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Oke, kembali ke soal. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D, teman-teman. Yang D ya. D. Sip, D. Maaf ya, karena sudah bercanda sedikit ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Atau di situ 47 ya. Nah, nomor 2. Ada soal, masih soal tipe A. Ini soal simak, ya, simak sosiologi. Penggunaan kultivator, sprinkler, dan alat berbasis mesin lainnya saat ini masih digunakan oleh petani Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mempercepat masa tanam dan masa panen produk pertanian. Selain itu, pola pikir petani lebih terbuka dan adaptif dengan masa tanam, bibit, dan benih. Gejala tersebut dikenal sebagai, wah ini kelas 12 ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin terakhir teman-teman dapat sekitar 6 bulan yang lalu ya materi ini, yaitu terkait dengan pertama perubahan sosial, kemudian yang kedua globalisasi, yang ketiga modernisasi teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada juga istilah mekanisasi teman-teman. Nah, tetapi mekanisasi merupakan bagian dari modernisasi ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman pernah dengar nih istilah-istilah ini ya, yaitu globalisasi, westernisasi, modernisasi, humanisasi, mekanisasi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan kasusnya itu kan di pertanian ya teman-teman ya, di agraria. Nah, bidang agraria adalah salah satu bidang yang sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Jadi salah satu bidang yang cukup terpengaruh oleh perubahan teknologi ya teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi revolusi hijau, kemudian teori Malthus, ya, itu semua terkait dengan ketahanan pangan teman-teman. Jadi para peneliti, para ilmuwan sedang berlomba-lomba mengembangkan teknologi agraria ya, pertanian supaya ketahanan pangan itu tetap terjaga gitu kan. Karena kan gini, penduduk dunia itu tiap tahun itu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan penduduk yang lumayan, peningkatannya tinggi, maka dibutuhkan penemuan-penemuan baru untuk meningkatkan juga ketahanan pangan. Karena kalau ketahanan pangannya jatuh, pada pertumbuhan penduduknya tinggi, maka akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Jadi ini akan mengancam kehidupan umat manusia. Jadi of course setiap ilmuwan terutama di bidang pertanian harus ya, bekerja keras untuk menemukan alat-alat baru dalam rangka tetap menjaga ketahanan pangan. Nah, teman-teman kan pasti pernah dengar soal revolusi hijau pada zaman Pak Harto tahun 70-an gitu-gitu ya. Terus kemudian ada swasembada beras. Itu juga terkait dengan pertanian ya teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi terkait lagi dengan sekali lagi dengan ketahanan pangan ya. Nah, dalam rangka menjaga ketahanan pangan tentu diperlukan beberapa kebijakan yang terkait kebijakan yang berhubungan dengan proses produksi hasil pertanian. Nah, untuk meningkatkan produktivitas pertanian biasanya dilakukan dua hal. Yang pertama adalah ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian. Kemudian yang kedua adalah intensifikasi. Jadi lahannya tetap itu saja, tetapi dikasih atau diberi beberapa stimulus supaya mempercepat peningkatan produktivitas pertanian. Nah, stimulusnya apa? Bisa berupa penemuan baru, bisa juga untuk mengurangi resiko gagal panen. Nah, resiko gagal panen itu antara apa? Banyaknya hama atau kekeringan. Nah, itu juga. Kemudian ada bencana alam, banjir. Nah, jadi intensifikasi itu lebih banyak fokus ke yang pertama irigasi, pengairan yang bagus, kemudian yang kedua pemberantasan hama, ketiga menggunakan bibit unggul ya seperti itu, dan melakukan pemupuk
pemupukan ya, pupuk. Nah, itu juga penting sekali. Nah, itu semua itu adalah bagian dari modernisasi ya, teman-teman ya. Nah, jadi kultivator itu cultivate ya, jadi mempercepat. Sprinkler itu untuk nyepring ya, sprinkler ya. Nah, itu kayak semacam proses pertanian yang proses panen ya, seperti itu. Kemudian alat-alat berbasis mesin lainnya secara masif. Jadi istilahnya bidang pertanian adalah salah satu bidang yang memerlukan tingkat adaptasi yang tinggi dan perlu diberlakukan open minded ya. Jadi pola pikir masyarakat itu sebaiknya sudah open minded, sudah terbuka menerima hal-hal baru dan terbuka menerima teknologi baru. Jangan sampai nanti terjadi istilahnya kultur lag, ya, apalagi kultur shock ya, itu juga sangat mengganggu ketahanan pangan nantinya atau sangat mengganggu produktivitas hasil pertanian. Jadi kita harus tetap open minded untuk mencegah terjadinya kultur shock dan kultur lag ya seperti itu. Oke. Jadi kalau pola pikirnya sudah terbuka, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat pertanian, masyarakat petani sudah mengalami, jawabannya adalah modernisasi. Ya. Nah, teman-teman pernah dengar istilah modernisasi? Modernisasi di sini artinya adalah yaitu perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Salah satu komponennya atau gejalanya adalah mekanisasi pertanian. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana Kak dengan globalisasi? Globalisasi itu artinya adalah proses ya, di mana masyarakat dunia semakin menyatu. Jadi proses penyatuan umat manusia dunia yaitu menggerus batas-batas teritorial antar bangsa dan sifatnya itu manusia sudah saling tergantung satu sama lain ya. Jadi ketergantungan antar masyarakat di dunia itu saling tinggi ya, maksudnya bergantungnya itu sudah tinggi sekali. Nah, itu dinamakan globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah masa-masa sekarang. Jadi sekarang ini kakak bisa ngobrol dengan kalian di sini, kakak bisa berbicara di sini dengan kalian. Ini adalah hasil dari atau buah dari globalisasi. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, jadi dimanapun kita berada, kita tetap bisa berhubungan dengan orang lain secara langsung ya. Jadi kakak tidak bisa membayangkan misalkan 10 saja ya, teman-teman punya mantan pacar atau mantan gebetan gitu-gitu ya. Nah, teman-teman istilahnya masih bisa kontak-kontakan nih gitu ya. Kak, suaranya putus-putus. Oh, maaf. Mungkin bentar ya, teman-teman ya. Oke, maaf, kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan saja ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di-chat ke kakak. Kakak sama sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman ya. Oke, kakak lanjutkan kembali, masih nomor 2 ya. Masih nomor 2. Westernisasi, yang B. Nah, apa yang dimaksud dengan westernisasi nih, teman-teman nih? Nah, teman-teman pasti pernah dengar istilah ini. Teman-teman dari sebagian teman-teman ini juga pasti tahu maksud dari modernisasi. Westernisasi ini. Nah, westernisasi itu artinya adalah proses ya di mana terjadi masuknya budaya atau pengaruh budaya barat ya, baik ke Indonesia atau negara-negara timur lainnya. Jadi
proses masuknya pengaruh budaya dari negara-negara Barat. Nah, itu adalah inti definisi dari westernisasi. Banyak sekali westernisasi ya yang masuk ke Indonesia ya. Nah, antara lain misalkan pola pakaian, pola berpakaian, ya, itu juga bagian dari westernisasi. Terus pola bahasa ya, kadang-kadang kita kalau ngobrol kita seringkali memakai bahasa Inggris ya. Nah, terus direct speech ya, atau kalau ngomong itu direct ya, nggak suka lagi ditahan-tahan, pokoknya ngomongnya seperti ini. Apa yang ada di kepala langsung ke mulut, langsung keluar gitu kan. Nah, itu juga namanya direct speech. Nah, itu banyak juga pengaruh dari budaya Barat. Kenapa? Karena orang Barat cenderung berpikiran open, terbuka ya, terbuka menerima hal-hal baru, sehingga menyebabkan westernisasi ini cepat sekali masuk ke negara-negara timur, termasuk di Indonesia. Yang paling penting di sini, westernisasi itu tidak semuanya membawa keburukan, ada juga kebaikannya. Nah, kebaikannya itu yang perlu kita ambil gitu ya. Ada istilahnya filtrasi ya, filtrasi dari westernisasi ya. Oke, kemudian humanisasi. Teman-teman tahu mungkin artinya apa humanisasi? Oke, humanisasi itu artinya adalah menempatkan manusia sebagai pusat ya aktivitas pusat aktivitas di dunia. Jadi penting sekali ini ya humanisasi itu mulai berkembang sejak era Renaissance sampai sekarang. Jadi ada istilah humanisme. Jadi menghargai setiap hak asasi manusia, menghargai kebebasan, asal kebebasan itu tidak kebablasan. Nah, itu juga bagian dari humanisasi. Nah, mekanisasi ini adalah bagian dari modernisasi ya, berupa memesinkan manusia ya. Jadi dari manusia yang organik berubah menjadi pekerjaan yang sifatnya digital ya, digital atau mekanik. Jadi ini adalah bagian dari mekanisasi teman-teman. Oke, kemudian nomor 3 ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, kakak harus ini kebetulan baterainya sedang habis, jadi kakak akan mencolokkan charger dulu ke ini. Jadi sambil kita bahas ya teman-teman ya, kakak sedikit bergerak, kakak pindah ke samping supaya teman-teman lebih bisa mendengar apa ini, jadi nggak putus ya nanti. Oke. Baterainya habis. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Salah. Oke, nomor 3. Dalam masyarakat majemuk terdapat banyak kelompok atas dasar kesukuan, keagamaan maupun kedaerahan. Kondisi demikian membuat banyak keanggotaan rangkap dalam berbagai kelompok sosial. Perbedaan suku bangsa disatukan oleh kesamaan agama, perbedaan agama disatukan oleh kesamaan daerah. Secara sosiologis, struktur sosial demikian akan mempermudah A. Integrasi sosial, B. Koordinasi sosial, C. Akomodasi sosial, D. Konsolidasi sosial, dan yang E adalah konflik sosial. Nah, jadi di sini teman-teman, tolong digarisbawahi kata-kata perbedaan suku bangsa yang disatukan oleh kesamaan. Nah, kalau kita lihat di kelas 11 ada istilah interseksi sosial. Nah, interseksi itu apa? Yaitu dari sekian banyak perbedaan, pasti ada persamaan. Nah, persamaannya itu antara lain persamaan misalkan agama. Terus dari agama ada interseksi lagi, yaitu kesamaan daerah.
Nah, interseksi ini akan mempercepat yang namanya integrasi sosial. Nah, jadi dari integrasi kemudian terjadi semacam koordinasi dan akhirnya masuk kepada integrasi. Nah, seperti itu. Jadi urutannya adalah mulai dari akomodasi dulu, kemudian koordinasi, kemudian konsolidasi, dan yang terakhir adalah integrasi sosial. Jadi interseksi ini adalah bagian dari koordinasi ya. Jadi sebelum koordinasi sebenarnya ada namanya interseksi. Uh, uh, interseksi ini adalah common denominator. Kalau di Indonesia ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah perbedaan-perbedaan itu ya, dari sekian banyak perbedaan itu kita tetap satu jua. Jadi berbeda-beda tetap satu jua. Ini adalah kunci dari persatuan nasional di bawah integrasi sosial. Oke teman-teman, nah jadi kalau kita kembali ke kelas 11, masyarakat majemuk ini berkaitan dengan konsep istilahnya kemajemukan atau pluralisme atau multikultural. Nah, multikultural itu sangat penting ketika multikulturalnya sifatnya inklusif ya. Inklusif itu artinya adalah mau berbaur. Nah, seperti itu. Oh iya, teman-teman, terkait dengan integrasi juga ada istilahnya 3 hal. Yang pertama ada namanya akulturasi, kemudian yang kedua ada namanya asimilasi, dan yang ketiga adalah amalgamasi. Nah, teman-teman pasti pernah dengar istilah 3 ini, amalgamasi, akulturasi, dan asimilasi ya. Nah, akulturasi itu kalau di konsepnya di papan tulis, kalau kalian biasanya nulisnya A plus B sama dengan ya AB ya. Kemudian kalau asimilasi A plus B sama dengan C. Maksudnya apakah budaya A ketemu budaya B sama dengan budaya baru bernama budaya C. Nah, seperti itu. Jadi menghilangkan budaya aslinya, jadi menjadi sebuah budaya baru. Nah, seperti itu. Jadi kayak contohnya apakah asimilasi? Nah, contohnya kayak di Amerika. Nah, di Amerika itu nggak ada budaya cowboy. Budaya cowboy itu baru ada di Amerika. Kalau di Eropa itu nggak ada istilahnya cowboy. Cowboy itu baru ada di Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini adalah melting pot dari berbagai suku bangsa di dunia. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada, kakak lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Nah, sini ya. Jawabannya A. Selanjutnya kita ke nomor 4. Menurut Karl Marx, pertikaian atau konflik pada masyarakat kapitalis terjadi pada masyarakat yang memiliki alat produksi dengan masyarakat yang tidak memiliki alat produksi yang dikenal sebagai A. Kelas borjuis, B. Kaum proletar, C. Kelas elit, D. Kaum feodal, E. Kelas kuli kendo. Oh ya, kelas kuli kendo pernah dengar nggak teman-teman istilah ini? Nah, ini kelas kuli kendo artinya adalah kelas petani, tapi petani yang non elit ya teman-teman ya, non elit. Nah, kalau yang elit artinya dia yang memiliki tanah, kemudian dia yang mempunyai buruh tani, ya, jadi dia menggaji petani. Nah, itu adalah kuli kenceng. Nah, lawannya kuli kenceng adalah kuli kendo. Nah, kuli kendo ini posisinya sedikit di bawah kuli kenceng tadi ya. Lalu borjuis. Nah, borjuis itu apa? Borjuis itu istilah dari Prancis merujuk kepada orang-orang kaya, orang-orang posisi tinggi atau golongan bangsawan. Nah, ini adalah kelas borjuis ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kaum proletar. Proletar ini kalau teman-teman nggak asing istilah ini, nah yaitu kaum yang sedang memperjuangkan kelasnya. Kelas apa? Rata-rata yang berada di posisi proletar itu adalah buruh, ya. Jadi kalangan luas yang agak bawah, rakyat jelata lah istilahnya ya.
itu adalah kaum proletar. Nah, kebanyakan buruh, baik buruh tani, buruh pabrik, ya, dan buruh-buruh sebagainya. Oke, kemudian kelas elit, wah teman-teman udah tahu lah elit itu apa, yaitu kelas atas, ya. Kelas atas dan lebih banyak bersifat eksklusif, ya. Jadi hanya dimiliki orang-orang tertentu saja. Kemudian kaum feodal. Nah, kaum feodal ini adalah kaum, ya istilahnya ya, kaum yang teguh mempertahankan posisi keaslian di dalam masyarakat. Jadi feodalisme ini cenderung ya bentuknya adalah monarki, ya. Monarki bisa juga atau kaum bangsawan, ya seperti itu. Nah, itu juga masuk ke kaum feodal atau kaum yang memang strict atau rigid di dalam mobilitas sosial. Jadi agak sulit untuk berpindah sosial, ya. Jadi mobilitas sosialnya itu agak susah, ya. Itu namanya kaum feodal. Oke, nah jawabannya adalah pembahasan dulu. Konflik yang muncul adanya perbedaan kepentingan antar kelas-kelas yang ada dalam masyarakat. Kelas-kelas masyarakat menurut teori terdiri atas alat produksi, yaitu kaum yang tidak memiliki alat produksi atau kaum proletar. Nah, kaum proletar ini menurut Marx adalah kaum yang juga tidak memiliki alat produksi. Nah, biasanya kalau di dunia Barat, kaum yang memiliki alat produksi adalah kaum kapitalis, yaitu kaum yang memiliki banyak modal, ya. Jadi biasanya kalau di negara-negara liberalis, negara-negara kapitalis, itu yang berkuasa itu ya para pemilik modal, ya. Para pemilik modal, pemilik perusahaan dan sebagainya. Nah, sedangkan Karl Marx ini berusaha atau berupaya untuk mendobrak keberadaan atau status sosial dari kelas-kelas pemilik modal. Jadi agak berlawanan. Kalau yang Karl Marx lebih kepada buruh dan tani, sedangkan kalau liberalis, kapitalis itu cenderung kaum pemilik modal. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Jadi jawabannya of course B, proletar. Jawabannya B, ya, proletar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, oh ini soalnya agak panjang nih, teman-teman nih. Jadi nomor 5, Suratimin, warga desa kawasan konservasi Semoyo Patuk, Gunung Kidul. Wah, kakak jadi medok Jawa ini. DI Yogyakarta menerima anugerah Kalpataru tahun 2013 dari Presiden SBY, ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Penganugerahan penghargaan ini dilaksanakan dalam peringatan puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Suratimin memperoleh anugerah Kalpataru kategori perintis lingkungan karena 3 bidang capaian, yakni pengelolaan hutan lestari, pengelolaan media komunitas Radika FM, kemudian radio desa kawasan konservasi, dan desa inventarisasi karbon. Dalam setiap tahapannya, atau setiap siarannya, Radika FM mengkampanyekan isu hutan lestari di samping isu pemberdayaan masyarakat. Status yang berhasil dicapai Suratimin merupakan A. Achieve status berdasarkan penghargaan yang diperoleh. B. Achieve status berdasarkan keberhasilan mengelola hutan. C. Ascribe status berdasarkan jasa yang dilakukan. D. Assign status berdasarkan penghargaan yang diperoleh. E. Ascribe status berdasarkan kelas sosial yang diperoleh. Oke, jadi jawabannya apa nih, teman-teman? Kira-kira? Ya, betul sekali jawabannya. Ya. D, ya, assign status. Kenapa assign? Jadi kalau teman-teman kembali ke kelas 11, di bagian struktur sosial, ada istilahnya cara memperoleh status. Nah, cara memperoleh status itu ada 3, teman-teman.
Yang pertama itu adalah ascribe. Ascribe ini sifatnya given, maksudnya given di sini adalah dapat diperoleh sejak lahir. Jadi sejak lahir dia sudah mendapat status itu dan tidak perlu usaha dia sudah mendapat status atau gelar tersebut. Nah, ini adalah ascribe status. Kemudian yang kedua adalah achieve status. Nah, achieve status di sini maksudnya adalah status yang diperoleh yang didapat atas hasil usaha. Nah, hasil usaha itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa usaha dari pendidikan, maksudnya dia dengan sekolah, kemudian dia memperoleh gelar, kemudian dari itu dia naik pangkat atau mendapat pekerjaan yang bagus, sehingga dia berhasil memperoleh posisi kedudukan di masyarakat yang cukup tinggi. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah achieve status ada assign status. Nah, assign status ini adalah status yang diperoleh melalui penghargaan. Nah, penghargaan apa? Ya, penghargaan atas jasa-jasa. Jadi kalau kita punya hasil perbuatan atau apapun itu ya. Nah, kita memperoleh assign status teman-teman. Jadi kita bisa menaikkan derajat kita karena penghargaan itu. Nah, Kalpataru adalah salah satu contoh dari assign status. Oke, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, masih lanjutkan kembali. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6. Sebuah iklan sampo di televisi menggunakan jargon warna hitam sebagai warna keberanian bagi pemakainya. Akan tetapi, warna hitam berubah menjadi warna duka cita bagi keluarga yang sedang berduka cita. Pemberian makna yang beragam dan bergantung kepada pemakainya tersebut adalah contoh bahwa warna merupakan maaf teman-teman sedang maghrib. Jadi silakan teman-teman bagi yang mau sholat maghrib dulu langsung saja, kita nggak usah perlu izin. Jadi teman-teman silakan saja langsung sholat maghrib. Oke, maaf ya. Oke, tadi sudah kelihatan jawabannya sedikit teman-teman. Nggak apa-apa ya, karena kita latihan saja hari ini, jadi nggak terlalu berpengaruh. Nanti yang penting pas ujian jangan nyontek, berusaha sekuat tenaga, ikhtiar sebisa mungkin, insya Allah lulus masuk ke UI ya, tanpa bantuan atau embel-embel apapun yang melanggar integritas. Semangat teman-teman, pasti bisa masuk UI ya. Mohon maaf nih ada gangguan sinyal tadi dan gangguan listrik ya, jadi gangguan teknis ini semoga tidak menyurutkan teman-teman untuk tetap belajar ya. Nah, ini memang karena kita kan sekarang sedang kondisi transisi dari masa PSBB atau lockdown menuju masa new normal. Jadi kita perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam kegiatan aktivitas. Jadi SG insya Allah sih tetap berjalan dengan baik ya, dan siap membantu teman-teman di sini untuk belajar. Walaupun kita di sini sifatnya online atau tidak tatap muka, tapi ESG tetap melayani dengan baik kepada teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman mengalami kesulitan belajar untuk persiapan SBMPTN maupun SIMAK. Mohon maaf atas gangguannya tadi yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman tetap nyaman. Kembali ke soal nomor 6 SIMAK UI 2018, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Nah, sebuah iklan sampo di televisi menggunakan jargon warna hitam sebagai warna keberanian bagi pemakainya. Akan tetapi,
warna hitam berubah menjadi warna duka cita bagi keluarga yang sedang berduka cita. Maksudnya ada orang yang meninggal ya, seperti itu. Pemberian makna yang beragam dan bergantung pada pemakaiannya tersebut adalah contoh warna, bahwa warna merupakan sebuah A. Interaksionisme simbolik, B. Meaning atau makna, C. Definisi status, D. Looking glass self, E. Simbol. Nah, teman-teman mungkin pernah dapat materi ini ya, terutama di kelas, kayaknya sih kelas 10, kalau nggak kelas 10, kelas 10, sampai yakin ini kelas 10. Nah, mengenai materi interaksi ya, interaksi sosial. Jadi ada sosialisasi, ada interaksi. Nah, bagian interaksi kan macam-macam tuh. Ada namanya interaksi asosiatif, yaitu interaksi yang sifatnya itu kerjasama. Terus ibaratnya interaksi yang bagus gitu ya. Lawannya adalah interaksi disosiatif. Nah, ini adalah interaksi di mana dua pihak atau lebih tidak mau bekerja sama atau tidak mau berhubungan dengan baik, ya, bahkan mengarah kepada konflik ya, seperti itu. Nah, itu disosiatif. Nah, bentuk-bentuk interaksi ini juga disampaikan secara simbol. Nah, jadi udah mulai ketahuan ya jawabannya apa. Jadi ada yang A namanya interaksionisme simbolik. Nah, maksudnya apa? Nah, kadang-kadang ya sebuah benda itu memiliki makna sehingga bisa dimengerti oleh manusia apa yang terdapat dalam benda itu. Jadi contohnya nih teman-teman, ketika teman-teman nyetir motor ya, kalau mungkin ada yang nyetir motor di sini, mohon maaf, atau apa ya, menemani orang tuanya nyetir gitu kan, bapaknya atau ayahnya atau ibunya nyetir mobil gitu. Nah, teman-teman pernah berhenti di lampu merah. Nah, di lampu merah itu kan banyak sekali petunjuk ya. Kalau belok kanan kemana, terus kemana, kiri kemana, terus yang dekat lampu merah itu ada dilarang ke kanan atau dilarang mutar ya, seperti itu. Terus lampu merahnya sendiri ada warnanya merah, ada kuning, ada hijau. Nah, itu semua adalah bentuk dari interaksionisme simbolik. Jadi setiap benda ini seolah-olah berbicara kepada kita. Misalkan tadi kan ada larangan ke kanan. Jadi si benda ini atau si pelangnya itu seolah-olah ngomong sama kita, hey tree, kamu nggak boleh belok kanan ya nanti. Nah, itu adalah bentuk dari interaksionisme simbolik. Jadi seolah si pelangnya itu ngomong, kita nggak boleh belok kanan ya. Nah, jadi itu adalah bentuk dari interaksionisme simbolik. Contoh aja. Kemudian meaning atau makna itu adalah ya meaning, makna, memaknai dalam setiap peristiwa atau memaknai dalam setiap hal-hal yang berdekatan dalam diri kita ya. Ini, oh ini kalau gue begini berarti nanti gue begini ya, kalau gue begini nanti berarti gitu ya. Atau kalau gue lihat benda ini kok gue kayaknya merasa ini ya. Nah, itu adalah meaning ya. Kemudian status, of course status sudah tahu ya, status itu adalah pendidikan seseorang di dalam masyarakat, jadi posisinya atau kedudukannya seperti itu. Kemudian looking glass self, nah itu seolah-olah menjadi kaca kita sendiri, jadi kalau kita melakukan sesuatu nanti akan kembali ke diri kita gitu kan. Dan yang terakhir adalah simbol. Nah, simbol ini menjadi jawaban dari soal nomor 6. Kenapa? Karena simbol ini memiliki arti ya. Nah, biasanya berupa apa? Berupa warna, berupa bau ya. Atau hal-hal yang baik terlihat maupun tidak terlihat. Banyak deh pokoknya. Nah, contohnya ini nih. Kalau warna hitam itu cenderung ya menyampaikan pesan ya, duka cita, musibah ya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga di iklan sabun yang menyatakan bahwa warna hitam itu melambangkan keberanian, teman-teman. Nah, jadi ada hubungannya warna hitam itu dengan keberanian, duka cita.
Atau kalau yang lainnya itu warna hitam itu menandakan yang kurang bagus ya. Contohnya Surabaya saat ini menjadi zona hitam COVID-19. Nah, seolah-olah warna hitam di sini adalah warna di mana orang-orang yang terkena corona itu banyak sekali ya. Jadi orang-orang menjadi korban COVID ini banyak sekali. Nah, jadi warna hitam ini menandakan pertanda buruk gitu ya buat kita. Nah, itu juga sebuah arti dari simbol. Nah, jadi bedanya kalau interaksionisme simbolik itu ada bendanya, selalu ada bendanya yang seolah-olah berbicara ke kita. Kalau simbol, dia bisa membenda banyak. Nah, salah satu contohnya ya warna ini, warna hitam, kemudian warna putih. Warna putih itu identik dengan warna yang bersih, warna yang bagus, ya. Kemudian warna yang suci. Makanya kalau di bendera kita kan merah putih, merah itu berani, putih itu suci ya. Jadi putih itu bagus, putih ya, bersih ya, dan sebagainya. Nah, atau ada hal yang nggak bagus juga warna putih di sini ya. Nah, artinya di sini adalah dalam peperangan melambangkan kekalahan. Artinya adalah bendera menyerah. Ya. Kalau kita ini melambai-lambaikan gitu kan, terus warnanya putih, nah itu melambangkan hal yang kekalahan, hal yang tidak baik. Nah, gitu. Jadi warna hitam, putih, kemudian ada warna merah, ya itu juga simbol ya. Warna merah itu simbol apa? Keberanian, simbol ada masalah, kurang bagus, darah, ya, korban. Terus warna merah itu juga menandakan apa ya, perang, ya, menandakan ketegasan, ya, menandakan kegarangan, itu warna merah juga ya, seperti itu. Atau bagi orang misalkan, mohon maaf, bagi orang Tionghoa itu warna merah menandakan kemakmuran, ya, juga berbeda-beda. Masing-masing masyarakat itu memiliki pemaknaan atas warna ya sendiri-sendiri. Nah, biasanya sih kalau secara umum ya warna merah itu ya menandakan sebuah keberanian ya, sebuah keberanian. Nah, kalau kasus COVID ya warna merah ini berarti zona merah. Zona merah ini adalah zona yang banyak kasus coronanya ya. Jadi warna yang kurang bagus maknanya ya. Nah, jadi tergantung dari setiap masyarakat serta pemerintahannya menandai atau memaknai warna dari masing-masing itu. Nah, seperti itu. Oke, di sini artinya dari simbol ya. Jadi jawabannya adalah yang E, simbol. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mohon maaf nih karena ada gangguan tadi ya, gangguan sinyal sama gangguan listrik. Jadi kita paksa terputus-putus ya seperti itu. Oke, kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan, kakak lanjutkan kembali ya seperti itu. Oke, nomor 7 ya teman-teman ya. Nah, nomor 7 artinya apa nih teman-teman nomor 7 ya? Ini banyak sekali istilah baru atau istilah lama. Kalau teman-teman dari kelas 10 sudah belajar ya itu sudah bagus ya. Jadi nomor 7 soalnya adalah mengucapkan salam ketika bertemu menganggukkan kepala sebagai tanda hormat, tanda hormat pada orang lain serta membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh dari cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan ya, kalau tidak dilakukan. Nah, contoh tersebut menunjukkan jenis norma yang diterapkan adalah A. Laws, B. Custom, C. Mores, D. Usage, E. Folkways. Ada laws, ada custom, ada mores, ada usage, ada folkways. Nah, ini kembali ke kelas 10 ya teman-teman ya. Kelas 10 itu kan ada nilai dan norma. Jadi ada bab yang membahas nilai dan norma. Nah,
apa yang dimaksud dengan nilai, apa yang dimaksud dengan norma. Nah, jadi kalau nilai itu artinya adalah konsepsi abstrak yang terjadi pada diri manusia, ya, atau yang ada pada isi kepala manusia. Konsepsi abstrak itu dinamakan sebagai nilai. Kemudian kalau norma, norma adalah aturan dalam tata cara berperilaku dan bertindak bagi setiap diri manusia. Jadi kalau norma itu istilahnya lebih implementatif, ya, lebih kelihatan, lebih nyata, ya, dibandingkan dengan nilai. Itu ada, bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan, tetapi kadang-kadang nggak bisa dilihat gitu, tidak berwujud nilai itu. Nah, jadi tergantung persepsi dari teman-teman gitu. Ada yang menganggap nilai itu bisa kelihatan, bisa dirasakan, tapi ada juga yang tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan. Nah, itu tergantung dari persepsi orang. Halo, halo. Sudah lihat kedua komunikasi. Halo, halo. Oke, yang ingin kakak tanya apa? Aduh, nyambung lagi. Maaf ya teman-teman ya. Sedikit ini lagi bermasalah teknis. Oke. Nah, kakak lanjutin lagi. Norma itu ada laws, custom, mores, usage, dan volkswagen. Jadi bagian. Nah, berdasarkan daya ikatnya, norma terbagi atas cara atau usage, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebiasaan atau volkswagen, perbuatan yang diulang-ulang dan memiliki daya ikat yang kuat. Selanjutnya tata kelakuan atau mores, ini adalah, ya, bisa teman-teman lihat di situ, gagasan yang kuat mengenai benar dan salah yang menuntun tindakan tertentu dan melarang tindakan tertentu. Selanjutnya adat istiadat, custom. Nah, ini sering kita lihat di masyarakat. Nah, daya ikat sangat kuat dan menjadi sistem nilai budaya. Jadi kalau di dalam sifatnya kesukuan gitu kan, itu ada budaya yang tertanam kuat di dalam masyarakat suku tersebut. Kemudian hukum atau laws, nah, ini yang daya ikatnya paling kuat, yaitu sekumpulan aturan tertulis yang dijadikan pedoman dalam masyarakat yang berisi peraturan, larangan, perintah, dan tegas. Serta kata-kata terpenting di sini, garis bawahi teman-teman, yaitu mengikat. Nah, itu adalah laws, ya, hukum. Jadi kalau dari contoh di soal bisa dilihat ada kata-kata apa teman-teman, tolong dilihat kata-kata kuncinya adalah masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Jadi kata-kata berulang-ulang ini merujuk kepada salah satu jenis norma yang bernama volkswagen atau kebiasaan. Jadi jawabannya sudah jelas, jawabannya adalah volkswagen. Nah, volkswagen ya teman-teman ya. Oke, teman-teman udah tahu belum contoh dari masing-masing ini? Jadi misalkan ya, kalau usage itu adalah tindakan seseorang dalam menggunakan sesuatu. Misalkan, kalau orang Eropa itu biasanya kalau makan menggunakan sendok. Dulunya, waktu Indonesia mungkin masih belum merdeka dan tiba-tiba Belanda, Inggris, Portugis datang ke Indonesia, kemudian mereka membawa ibaratnya piring, kemudian habis piring ada sendok, ya, terus kemudian garpu. Nah, kemudian menjadi orang Indonesia juga memakai itu. Nah, jadi perubahan itu dinamakan usage, ya. Jadi cara menggunakan sesuatu, ya. Kemudian kebiasaan atau volkswagen tadi contohnya ada membuang sampah, memberi hormat, terus kemudian tindakan yang digemari yang dilakukan berulang-ulang, mengucapkan salam dan sebagainya, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari volkswagen, ya.
Kemudian Mores nih, Mores gagasan yang kuat mengenai benar dan salah, yang menuntun tindakan tertentu dan melarang. Contohnya apa? Kalau di budaya Jawa ada istilahnya molimo ya. Nah, molimo itu artinya tidak mabuk ya, tidak main perempuan, tidak mencuri ya, dan mencuri terus tidak berbohong. Nah, itu adalah bagian dari mores, teman-teman. Mores itu juga sangat erat berkaitan dengan moral. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan mores, maka bisa dikatakan juga tindakan amoral ya, tidak bermoral. Nah, itu adalah mores, teman-teman. Kemudian adat istiadat atau custom. Nah, custom ini biasanya sih nggak semua masyarakat terikat dengan adat istiadat atau custom, tetapi di kalangan tertentu ini sangat terikat. Contohnya, pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan antara dua orang dengan suku yang berbeda. Nah, kalau sukunya berbeda, biasanya memilih salah satu budaya, entah dari suaminya atau istrinya. Misalkan suaminya orang Jawa, istrinya orang Minang, nah, bisa menggunakan adat Minang, bisa juga menggunakan adat Jawa. Tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak keluarga ya. Tetapi lebih ini lagi, lebih kuat lagi kalau misalkan satu suku atau satu ini ya budaya ya. Nah, kalau satu budaya biasanya sih prosesi pernikahannya itu lebih kuat lagi, menonjolkan atau memperlihatkan budayanya. Nah, misalkan kakak menikah dengan orang Jawa juga, jadi kakak orang Jawa menikah dengan orang Jawa, maka nanti cenderung nanti kakak akan menggunakan adat Jawa dalam pernikahannya. Cuman lagi-lagi ini sesuai dengan kesepakatan keluarganya. Jadi kalau keluarganya tidak mengharuskan atau menggunakan universal aja gitu, ya udah yang digunakan pakaiannya terus tata caranya adalah tata cara universal, bukan tata cara atau custom dari budaya Jawa. Dan hukum, kalau hukum ini ya yang sering kita dengar adalah hukum positif. Jadi hukum yang terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi hukum positif ini bisa berupa undang-undang hukum pidana, bisa juga terkait dengan hukum perdata ya. Jadi tergantung dari masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melanggar ini, melanggar hukum, nanti ada konsekuensi yang logis, yang jelas gitu ya. Jadi berupa apa? Bisa berupa sanksi, bisa berupa hukuman. Hukumannya bisa berupa denda, bisa juga berupa kurungan ya. Jadi tergantung aturan yang ada di dalam hukum tersebut. Jadi aturan ini sangat tertulis dan jelas dan tegas ya. Mengikat semua yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi kalau misalkan kita orang Indonesia, ya of course semua orang Indonesia juga terikat dalam KUHP Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jadi semua orang harus mematuhi undang-undang tersebut atau hukum tersebut tanpa kecuali. Dan semua equal atau equality before the law. Jadi semua itu sama di mata hukum atau seimbang. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silakan saja ya, teman-teman ya. Kakak dengan senang hati akan menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kakak jelaskan ini bisa meresap dalam diri teman-teman dan teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk belajar menghadapi hari-H ujian SIMAK UI ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjutin lagi ya, nomor terakhir. Jadi sambil nanti, walaupun soalnya sudah selesai, kita putar-putar lagi, kita perkuat lagi, kakak akan detailkan lagi setiap materi yang ada di soal. Jadi teman-teman bisa menyerap banyak hal ya, yang apa yang kakak sharing hari ini, seperti itu. Oke, jadi sudah jelas nomor 7 jawabannya adalah yang E ya, yang E. Nah, nomor 7 ini mungkin kalau di teman-teman nomor 52 ya, 52 teman-teman. Itu. Jadi jangan lupa nanti kalau teman-teman ada buku di situ silahkan dicoret-coret atau tulis-tulis ya, atau langsung ditingkarin jawaban yang tepat ya. Untuk memudahkan teman-teman dalam pembelajaran selanjutnya.
Oke, nomor terakhir pembahasan hari ini, nomor 8 atau nomor 53 ya teman-teman ya, di situ di buku teman-teman. Nah, ini ada soal tipe B, teman-teman. Soal tipe B ini agak berbeda dengan tipe A. Kalau soal tipe A, kita langsung mengetahui jawabannya apa. Kalau soal tipe B ini agak tricky, teman-teman. Agak tricky terutama antara A dengan B. Jadi jawaban A dengan jawaban B itu sangat mirip. Nah, hanya saja tidak berhubungan, teman-teman. Nah, yang satu berhubungan, yang satu tidak berhubungan. Jadi teman-teman mesti lebih aware lagi supaya teman-teman tidak salah memilih jawaban. Karena kenapa? Kalau salah memilih jawaban, disimak UI kemungkinan besar akan di minus. Nah, ini akan mengurangi keseluruhan nilai teman-teman dalam ujian nanti. Dan ini sangat-sangat tidak menguntungkan teman-teman. Karena teman-teman kan sedang bersaing untuk memperebutkan terbaik ya. Jadi ketimpangan sosial, kita mulai lagi, baca lagi soalnya. Ketimpangan sosial di Indonesia merupakan sebuah masalah yang kompleks. Ya. Hal ini dikarenakan Indonesia dibangun atas Kakak ulangi lagi. Hal ini dikarenakan Indonesia dibangun atas keragaman agama, suku, ras, dan sektarian. Waduh, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu istilah bagusnya atau istilah kerennya adalah disparitas sosial. Disparitas sosial itu kesenjangan, ketimpangan. Jadi ketimpangan ini adalah perbedaan yang mencolok antara masyarakat atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, antar kelompok ini kadang-kadang baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial atau kesejahteraan sosial, walaupun dari segi pendidikan, kadang-kadang tidak sama, tidak sejajar. Dia bisa juga di atasnya atau di bawahnya. Jadi tergantung situasinya. Ada yang di atasnya secara ekonomi, ada yang di bawahnya secara ekonomi. Atau variabelnya berbeda-beda. Jadi bagaimana tergantung kasus soalnya saja kan seperti itu. Nah, ketimpangan sosial di Indonesia merupakan hal yang kompleks. Hal ini dikarenakan Indonesia dibangun atas keragaman agama, suku, ras, dan sektarian. Nah, sektarian teman-teman tahu nggak artinya? Nah, sektarian ini artinya adalah politik aliran. Politik aliran tertentu ya yang diikuti oleh sejumlah orang. Jadi tidak semua orang itu ikut politik aliran ini, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang itu tentu saja seperti itu. Oke, yang ikut sektor atau aliran tertentu. Nah, kira-kira teman-teman yang atas ini jawabannya benar apa salah? Ketimpangan sosial di Indonesia merupakan sebuah masalah yang kompleks ya. Oke, nah ini pengertiannya salah ternyata ya jawabannya yang atas pernyataannya. Indonesia memang dibangun atas keragaman sehingga dikatakan majemuk. Nah, sekte tidak termasuk teman-teman. Sekte itu hanya politik aliran, aliran tertentu. Nah, jadi tidak semua orang secara luas masuk ke dalam sekte atau aliran tertentu. Jadi dikatakan bahwa pernyataan atas salah. Nah, salah ya teman-teman ya. Jadi nggak masuk. Hati-hati teman-teman, ini berbahaya kalau teman-teman menghadapi soal tipe B ini. Perlu dilihat satu persatu ya, per kata ya kalau bisa ya. Per kata dilihat dengan baik-baik, dengan konsentrasi tinggi, karena ada satu kata saja yang salah, maka pernyataannya juga masuk salah. Jadi kalau teman-teman menganggap ini ada yang benar, atau benar semua, bahaya. Nanti kalau misalkan satu kata aja salah, dia bisa dikatakan salah ya teman-teman. Oke, jadi pernyataannya salah. Terus bagaimana yang bawahnya, Kak? Nah, yang bawahnya, pernyataan bawah kita lihat, kita baca sendiri, teman-teman. Suatu kecenderungan yang menganggap cara hidup sendiri sebagai dasar penilaian terhadap cara hidup orang lain, terutama berkaitan dengan tolak ukur kebudayaan, dikenal dengan prinsip etnosentrisme. Waduh, ini kembali ke kelas 11 ya. Jadi ada istilahnya etnosentris, ada primordialisme ya. Kemudian ada istilahnya xenocentrisme, yaitu masing-masing ada perbedaannya ya, teman-teman ya, perbedaan arti. Jadi kita baca ulang dengan pelan-pelan dan hati-hati.
suatu kecenderungan yang menganggap cara hidup sendiri sebagai dasar penilaian terhadap cara hidup orang lain, terutama berkaitan dengan tolak ukur kebudayaan, dikenal dengan prinsip etnosentrisme. Jadi di sini ada kata-kata penilaian terhadap cara hidup orang lain. Jadi penilaian terhadap cara hidup orang lain. Nah, terus tolong digarisbawahi lagi kata-kata di sini. Tolok ukur kebudayaan. Tolok ukur kebudayaan ya teman-teman. Nah, kebudayaan berarti ya terkait dengan kesukuan. Kesukuan itu bahasa kerennya adalah etnis. Nah, benar. Nah, jadi etnosentrisme adalah sikap yang menilai atau menganggap bahwa budayanya lebih tinggi daripada budaya kelompok lain, teman-teman. Nah, jadi etnosentrisme itu cenderung memandang sebelah budaya orang lain. Nah, jadi meninggikan budaya sendiri dan cenderung ya merendahkan budaya lain. Nah, itu adalah etnosentrisme. Jadi artinya tinggi hati ya, teman-teman ya. Tinggi hati terhadap sukunya, bangga akan kesukuannya, itu namanya etnosentrisme. Oke, jadi di sini kata intinya adalah etnosentrisme. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah lain ya, tadi udah kakak sebutin. Kata-kata yang lain atau istilah-istilah yang lain yang terkenal tadi udah kakak sebutin primordialisme. Nah, primordialisme itu artinya adalah paham yang mencoba memegang teguh ajaran atau hal-hal yang ditanamkan sejak kecil ya teman-teman ya, yang ditanamkan sejak kecil. Kemudian selanjutnya ada istilahnya xenocentrisme. Nah, xenocentrisme di sini adalah lawannya dari etnosentrisme, yaitu menganggap budayanya ya, lebih rendah dibandingkan budaya lain. Jadi menganggap dirinya itu minder terhadap budaya lain ya, dirinya minder terhadap budaya lain, akhirnya ya sudah tergerus oleh budaya lain. Nah, itu juga kurang bagus sebenarnya xenocentrisme. Yang bagus adalah filtrasi kebudayaan. Jadi budaya-budaya yang baik itu difilter dan diambil. Sedangkan budaya yang buruk difilter juga. Wah, ini nggak bagus nih, udah ditinggalin aja, jangan diambil. Nah, itu namanya filtrasi atau filterisasi budaya kita ya, seperti itu ya. Filtrasi atau filterisasi kebudayaan. Nah, kemudian selain xenocentrisme ada apalagi ya, chauvinisme. Nah, chauvinisme itu adalah rasa bangga terhadap bangsanya secara berlebihan. Nah, ini juga kadang-kadang membahayakan. Kenapa? Karena chauvinis ini bisa menimbulkan politik ekspansi. Jadi bisa menyebabkan terjadinya peperangan ya. Mencoba menduduki, mengokupasi negara lain atau bangsa lain itu juga berbahaya. Jadi bisa menimbulkan peperangan chauvinisme ya. Terus ada isme-isme yang lain dan sangat terkenal banyak sekali ya, nasionalisme, sosialisme dan sebagainya. Itu juga bagian dari isme-isme di dalam sosiologi ya. Nah, jadi etnosentrisme ini terkait dengan kelompok sosial ya. Jadi di bab kelas 11 ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada sekitar 5 menit. Kita bisa saling tanya jawab. Kalau nggak ada ya kita masih coba memberikan pengertian-pengertian dari masing-masing soal ya, seperti itu. Kalau ada yang kurang silakan saja dibahas. Ya, ada yang ngechat nih. Waduh, ada yang ngechat. Kita lihat dulu ya. Kita chatnya. Chatnya apa nih, teman-teman?
Kak, bagaimana cara menjawab soal tipe B? Oh, bagus sekali. Chris ya. Oke, bagaimana cara menjawab soal tipe B? Ya, nanti akan kakak ketik di sini, tetapi secara lisan kakak akan sampaikan bahwa ya, ini maaf, video kakak. Oke, kakak hidupkan lagi video kakak. Oke, jadi cara menjawab soal tipe B itu gampang-gampang susah, Chris. Kenapa? Karena sebenarnya kalau jawabannya yang C, D, E itu cenderung lebih mudah menjawabnya. Nah, yang paling sulit adalah yang membedakan antara yang A dengan B. Nah, kadang-kadang A sama B ini sulit dibedakan. Seolah-olah hampir kita kadang-kadang terkecoh ke A. Jadi ada pernyataan benar yang atasnya, yang bawahnya juga benar, terus kayaknya sih nyambung ya. Oh, kita ini aja lah, pilih A lah gitu kan. Ternyata jawabannya sebenarnya B, ternyata nggak nyambung. Nah, salah satu ya kiat dari kakak, tips dari kakak kalau untuk menjawab soal yang tipe B ini adalah coba kalau dua-duanya sudah benar, pernyataan benar, terus yang atas benar, yang bawah benar, coba digabungkan. Jadi hilangkan kata sebabnya di tengah, terus digabungkan aja jadi satu paragraf. Nah, kalau terbacanya itu enak, ya kelihatan kohesinya atau keeratannya atau persambungannya itu kuat, itu teman-teman atau Chris bisa pilih A ya. Nah, tetapi kalau misalkan setelah digabungin jadi satu paragraf, ternyata nggak terlalu enak gitu dibacanya. Nah, terus juga kayak nggak nyambung. Nah, itu jadi jawabannya tentu B ya. Jadi ya triknya adalah, tips and triknya adalah coba teman-teman hilangkan kata sebab di tengah. Kalau misalkan di soal kan nggak bisa ya, kita cuma bisa lihat. Coba teman-teman bayangin aja, digabungin terus sambil ngucap gitu di mulut sedikit gitu. Dalam apa? Itu ya istilahnya kayak mau ngomong tapi nggak usah dikerasin gitu ya. Sebabnya dihilangin terus jadi satu paragraf. Oh ternyata bagus ya. Nah, jadi itu salah satu triknya dan tipsnya untuk menjawab soal itu. Nah kalau yang C, D, E ya cenderung lebih gampang ya. Nah aware lagi atau tips lagi ya, kalau bisa dibaca secara detail yang tadi ini istilahnya kalau ada, maaf kakak share lagi kembali ke sini ke B yang terakhir ya. Nah ini teman-teman khususnya Chris. Nah hati-hati terhadap yang agama, koma, suku, koma, ras, koma, dan sektarian gitu ya. Nah empat kata ini sebenarnya kalau ada salah satu yang salah atau nggak berhubungan maka langsung salah ya teman-teman. Kadang-kadang kita saking ngeburu waktu nggak kebaca dan kalau atasnya atau paragrafnya secara keseluruhan kelihatannya benar maka langsung divonis ini benar. Padahal belum tentu karena ada satu kata yang misalkan tidak termasuk atau salah gitu ya. Dan ini juga menyebabkan kita salah menjawab soalnya ya. Jadi secara keseluruhan ya kalau ada yang salah udah pasti CDE ya. Jadi berbahaya kalau misalnya teman-teman nggak memperhatikan hal ini. Jadi kata akan ketik di sini ya, kembali ke chat untuk Mas Kris itu atas benar, bawah benar, dan dia nyambung atau berhubungan ya. Kemudian yang B itu atas benar, bawah benar, namun tidak berhubungan. Selanjutnya yang C atas benar, bawah salah. Lalu yang D kebalikannya
atas salah, bawah benar. Dan yang terakhir E, atas salah, bawah salah. Oke. Ini dia ya untuk Mas Kris dan teman-teman. Jadi be aware terhadap soal tipe B ini, karena tipe B ini juga sangat membingungkan. Bahkan dari 3 tipe soal A, B, C, yang paling susah adalah menjawab soal tipe B. Ya, pengalaman dari kakak dulu mengikuti istilahnya SPMB atau MPTN, terus kemudian ikut SIMAK gitu kan. Nah, jadi ini adalah yang paling sulit tipe B ini. Jadi memang harus ekstra ya membacanya dan ekstra hati-hati sebelum memutuskan jawaban. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan saja di chat ya. Kakak siap menjawab. Oke, kalau tidak ada karena waktunya ya sudah selesai ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sosiologinya hari ini? Mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit tadi ya. 2 kali mengenai baterai atau listrik ya. Terus kemudian satu lagi ini ya masalah gangguan suara. Mohon maaf karena ada bentrok dengan kelas lain. Tapi tidak menyurutkan niat kita tetap fokus pada pelajaran ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa terganggu karena kita juga sedang menuju era new normal, jadi ada beberapa adaptasi yang tetap harus kita lakukan. SG di sini berupaya untuk istilahnya melayani teman-teman sebaik mungkin dan supaya teman-teman target utamanya adalah lulus SBMPTN atau SIMAK UI atau ujian mandiri. Jadi target utamanya adalah membantu teman-teman masuk kampus impian teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kakak bisa kembalikan ke Kak Susi ya, di sini ya.